budaya Minang, tapi fokusnya ke pola hias. Iya, Pak. Pola hias Minang. Jadi intinya fokus kajian Meko ke produk material budaya yang punya hiasan kayak gitulah. Iya. Karena orang arkeologi fokus makanya Kamendir itu Iya, Pak. kajian bukan Kamendir, lalu melanjutkan sampai ke produk-produk berikutnya seperti bangunan-bangunan tradisional, rumah gadang, wali adat, surau, masjid dan sebagainya, sampai ke bangunan modern sekarang. Bahkan kejadian jadi apa namanya, produk baru gitu, hilirisasi jadi batik. Iya, Batik itu Kriabo. Iya, Pak. Oh, itulah karya Pak ya, Pak. Lama biak dari pengembangan gitu. Iya. Intinya adalah bahwa ada kesinambungan antara prasejarah Hindu Buddha sampai ke Islam sampai ke modern. Iya. Mati kata bahwa kemudian Minang itu enggak kemudian sebatang kita, Iya. tapi kemudian tua yang sudah dibangun dari masa lalu, berurat berakar mulai dari prasejarah. Kira-kira prasejarahnya berapa kira-kira diperkirakan 3000 sebelum Masehi? Kalau itu sangat tua sebetulnya. Tapi kalau kajian-kajian mereka kan ada dihubungkan dengan tradisi megalitik, misalnya kedatangan Detro Melayu, Proto Melayu semacam itu sekitar 2500 tahun kan gitu. Sebelum Masehi. Sebelum tahun ini gitu. Iya. 2500 tahun sebelum ini. Tapi menurut Amal jauh lebih tua dari itu. Iya. Badew itu siapa? Mungkin setua kemudian Dongson barangkali menurut mereka kan kira-kira seperti itu. Karena memang kemudian batu yang ada di Sumatera Barat Minangkabau itu memang sudah mulai ada dibentuk gitu. Iya. Dibentuk itu tentu butuh benda yang agak lebih keras dari batu itu. Nah mungkin logam lah ada pada waktu itu. Iya. Di zaman logam sudah ada, zaman logam itu kajiannya memang seperti itu tadi, seiring mungkin dengan zaman apa namanya Dongson gitu. Dongson ya, Pak. Nah dari Abo tradisi megalitik itu tidak asli di Siko gitu, tapi didatangkan dari luar juga. Iya. Nah Minangkabau apakah asli di sini atau tidak? Dari Abo kalau dihubungkan dengan kebudayaan itu juga pendatang. Iya. Gitu. Pendatang. Nah kalau dibawa ke Tambo tadi, Iya. Nini beragam dari ini, ada harimau campo, ada kucing siam dan macam. Iya. Kalau dicari ada apa namanya rasan-rasannya dari apa? Aduh dari tradisi itu. Iya. Aduh tradisi itu. Jadi matrilineal itu dari apa? Itulah didatang dari luar juga gitu. Iya. Subur aja di Minangkabau itu. Perempuan yang jadi penguasa sampai hari ini gitu. Ketika zaman apa namanya? Ketika Neolitik. Jadi dalam sejarah itu ada pembabakannya, ada Paleolitik, ada Mesolitikum, ada Neolitikum. Iya. Nah, dalam Neolitikum itu ada tradisi megalitik. Gitu. Paleolitik itu ternyata di Minang ada. Iya. Paleolitik itu ada di Minang, ditemukan bukti-buktinya, ada goa-goa di Minang. Iya. Goa tempat tinggal, dan nama sudah beberapa gua mempunyai di perkumpulan itu. Dulu dalam penelitian seorang dari Australia, kalau tidak namanya itu orang ingat, dia menyatakan Paleolitik itu seangkatan dengan adanya Gunung Toba. Iya. Yang belum meletus. Sebelum Gunung Toba meletus itu lahir di Indonesia di Minang provinsi. Iya. Ketika Gunung Toba meletus, sehingga berubahlah kondisi alam itu. Nah, itulah kemudian apa namanya pada masa sebelum Toba itulah hidup Paleolitik gitu. Tradisi megalitik kemudian muncul setelah itu. Ada kesinambungan kebudayaan gitu, kebudayaan. Batu-batu yang didirikan itu ternyata itu dikelola sedemikian rupa berangkat dari alam yang sekitar dan ada hubungan dengan matrilinealisme gitu. Baru dari itu jempol. Sampai hari kini di 50 itu hampir setiap negara ada situs-situs menhir. Iya. Dan itu dihubungkan dengan tanah ulayat. Iya. Artinya dihubungkan dengan kuda tuanya. Iya. Dihubungkan dengan siara tua yang pertama. Oh itu dulu ada tua mana batu nan tua lah. Iya. Dan paling utama membentuknya.
Nah, kira-kira yang model menhir tertua berapa umurnya kira-kira yang ada di? Itu yang mau saya tadi. Kita 2.500 tadi. Itulah ada yang bisa dibuktikan di. Itu bukti yang dihubungkan dengan apa namanya? Iya. Dengan pertanggalan absolut dihubungkan pula dengan apa namanya? Rangka yang ada ditemukan di bawah. Iya. Jadi dihubungkan lagi dengan masyarakatnya gitu. Intinya adalah tradisi megalitik itu tidak bisa dipatok dalam satu periode tertentu saja udah. Tapi mulainya 2.500 tahun sebelum itu bisa berlanjut pada masa-masa berikut gitu. Tapi yang jaleh bahwa ketika dilakukan penggalian di dalam menhir-menhir yang ada di 50 kota, misalnya di Belubus, misalnya ada di Ronah dan seterusnya. Diadu di antara menhir itu yang dipakai untuk tanda kubur. Iya. Ada tempat untuk apa saja, untuk apa namanya, mungkin untuk ritual agama saja, atau mungkin saja untuk batas-batas wilayah dan seterusnya. Tapi yang jelas ada hubungan antara manusia dengan menhir gitu. Nah, dihubungkan hampir bersamaan dengan migrasinya Austronesia dan Proto Melayu itu. Ya, kalau tentang menhir atau batu kuburan dari berapa tua-tua yang pernah Hambo datangi, Pak, beliau selalu menjawab itu tando batuhan gitu ya. Jadi itu pemahaman orang tua-tua di kampung gitu kan. kan. Memang seperti itu. Iya. Ada dua makna itu sebetulnya, Pak. Batuhan gitu kan. Iya. Satu maknanya ketika tradisi megalitik itu fungsi dari menhir adalah sebagai media untuk masuknya arwah yang dianggap sakral berhubungan dengan masyarakat yang ada dalam perkampungan. Jadi ini menhir misalnya. Iya. Ini fungsi menhir ini ketika orang-orang dalam perkampungan melakukan ritual agama atau religi, masuknya arwah itu kemari. Iya. Menhir itu yang menjadi media untuk masuknya. Intinya adalah ya mungkin pada masa prasejarah itu yang dianggap Tuhan, yang dianggap supernatural itu berbeda dengan apa yang kita pahami hari ini. Yeah. Yang mereka percayai sebagai kekuatan baik itu adalah arwah nenek moyang mereka. Yeah. Arwah nenek moyang mereka itu berasal dari orang yang meninggal, lalu tinggalnya di daerah perbukitan dan pegunungan. Nah, mereka mengagungkan arwah nenek moyang itu. Pada masa-masa tertentu mereka melakukan ritual-ritual magis gitu. Dipanggillah nenek moyang itu masuk ke dalam dunianya. Kemudian tadi melompat seketek, Pak, tentang matrilineal, Pak, pemahaman Bapak tentang matrilineal. Jadi itulah, pada akhirnya Giko. Jadi batu tadi sebagai media untuk masuknya arwah nenek moyang. Kemudian itu batu itulah yang disakralkan pada akhirnya. Dihargai macam pada akhirnya ada yang dihiasi, ada yang yang dibikin sedemikian rupa, ada dengan bentuk batu asli gitu. Kemudian dihubungkan dengan masyarakat yang nanti akan mempergunakan sebagai tanda kubur atau tanda batas gitu. Tanda batas untuk membatasi itu wilayahnya sendiri. Bahwa itu adalah wilayah Nyo gitu. Itulah tadi ada hubungannya dengan itu. Iya. Kemudian dihubungkan dengan tokoh yang meninggal misalnya. Iya. Dihubungkan dengan wilayah. Kan kita sadari hari ini kalau suku tertentu yang memegang itu, wilayah itu turun kepada suku itu sampai ke hari ini. Iya. Turunannya itu ada sifat matrilineal, matriarkat gitu. Matrilineal itu apa? Semua harta itu diturunkan kepada pihak garis keturunan ibu ke bawah. Iya. Angku datuk itu kan lari turun ke keponakannya, keponakan cucu laki-laki, cucu gitu ke bawah. Harta dipegang oleh perempuan ke bawah. Jadi wilayahnya itu diturunkan secara suku-suku menurut garis matrilineal itu. Iya, Pak. Nah, tapi kan enggak yang dimaksud kebanyakan generasi muda kini Pak bernasab gitu kan enggak apakah ada hubungannya keturunan Moleri Kogo dengan nasab? Tidak. Kenapa tidak? Itu kan kelihatan. Iya, Pak. Angku datuk apa itu? Iya. Kan kalau di daerah itu dinyatakan misalnya sebagai taruhlah sukunya di situ Pebada misalnya atau apa namanya di situ. Dari dulu sampai kini itu juga namanya. Iyalah. Saya ada tuh yang pertama Pandiku Alam misalnya, atau memang kalau pucu aja ada tuh Papatiah misalnya di awal. Nah ada tukar kayak gini tuh. Iyalah.
dari awal ini melakukan, misalnya untuk merimato misalnya, Iyalah. pergantian mulu, tetap dari itu ke bawah. Iya. Jadi air dari teh itu ditampung dia bawah ditampung bawah sampai hari ini itu tetap keluarga itu dia yang pegang. Iya. Itu matrilineal. Iya. Jadi tentang nasab ada pemahaman yang mau coba pahami aja Pak. Kalau menurut pemahaman orang Minang tetap bernasab ke ayah, bersuku ke ibu. Dan karena ada bako sih Pak. Nah, bako kok lebih dominan siapa bakonya, siapanya gitu kan. Orang lebih kepada nasab berbicara ketika berbicara tentang bako gitu Pak. Oh. Jadi kalau masih tradisi itu yang kita lihat itu masih matrilineal dalam bentuk sako gitu. Iya. Suku gitu. Iya. Nasab itu nanti ketika Islam masuk. Jadi baru orang bertanya sia ibu sia bapak gitu. Iyalah. Macam lihat bibit bebet bobot itu kan situ berakhir orang yang kiat gitu. Tapi awalnya menurut aku itulah bahwa matrilineal lebih menekan kepada keibuan. Nah, itu sudah muncul dari masa lalu, dari masa prasejarah. Ketika Islam datang, nah baru itu yang memperkuat. Itu yang kita sandi tadi gitu. Iyalah. Jadi kalau ada yang menyatakan Minang tidak berpikir tentang keislaman, dari Islam mau menyatakan situ gitu. Iyalah. Sampai pada akhirnya kembali kita kepada matrilineal tadi, hiasan-hiasan yang ada di menhir itu sendiri itu mencalian bahwa ada kecenderungan gender ada di situ gitu. Iya Pak. Kalau menurut para ahli yang banyak yang patah-patah atau yang itu adalah mewakili laki-laki katanya, tapi yang banyak yang kalau itu mewakili perempuan katanya itu. Hiasan Minang banyak yang kalau gitu. Iyalah. Didominasi di hiasan seperti itu. Bukan tidak ada pula yang patah-patah gitu kayak siku daun seperti itu, tapi daunnya masih ada juga gitu. Iyalah Pak. Intinya adalah ya ada sinergisitas antara laki dan perempuan gitu. Dan Abu mencari itu adalah model yang sudah masuk Islam sendiri. Itu menurut Ambo. Sehingga sampai hari kini kajian-kajian tentang baik seni maupun tentang budaya itu sendiri itu selalu mengaplikasikan dalam bentuk nyata. Kemudian Mbak pandangan apa tentang Islam itu sendiri yang terkadang menjadikan sebagian generasi menurut Ambo gak kurang tepat dalam memahami konsep akidah itu sendiri Pak. Sebab kalau Pak lihat dari penjelasan Al-Quran, Quran mengakui kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu sendiri adalah penyempurna. Sementara dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang satu. Bukankah ada ajarannya itu ada perbedaan gitu Pak? Kalau menurut Paman Ambo dari kaji aku guru dari dulu ya, Iya. ada usaha syarat usaha kitabullah. Kitabullah itu di Indonesia tidak hanya Al-Quran. Iya. Al-Quran menyempurnakan. Iya. Menurut kaji dari guru Ambo termasuk Hakimi kalau salah itu. Sampai dari kitab suci yang dulu itu dilakukan pembenaran oleh Al-Quran. Itu bisa dipelajari gitu. Itu bisa jadi sumber gitu. Iya. Jadi apakah tidak mungkin konsep-konsep kebudayaan sebelum Islamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mengacu kepada konsep-konsep tapi masih terpelihara murni sampai Islam datang itu? Kalau dari Ambo di Minang enggak sampai ke Dokter. Iya. Langsung Al-Quran gitu. Iya. Mungkin di daerah lain sampai itu bisa dipakai. Tapi sebatas kita memahami bahwa ada Zabur, ada Taurat, ada Zabur dan seterusnya, itu bisa dipahami bahwa pengajarannya ada kebenarannya gitu. Ya, yang Amba maksud itu Pak, sering ada pembatasan. Islam Minangkabau itu perbaikan perubahan besarnya terjadi setelah Islam masuk. Kalau di sisi lain Pak coba mencari Pak, nyalah punya konsep yang matang, kemudian ketika Islam datang langsung sempurna karena konsep gua terpelihara dari dulu Pak. Itu yang mau kasih tadi. Perjalanan sejarah Minang itu mulai dari persejarah masuk Hindu-Buddha baru masuk Islam. Nah, ketika Islam masuk, Al-Quran yang berpengaruh besar. Yeah. Di dalam Al-Quran diajarkan bahwa ada 4 kitab lain. Yeah.
Al-Quran menyempurnakan. Kalau dari Ambo itu ketika Islam itulah terjadi penyempurnaan itu. Iyalah. Sebelum Islam apa yang terjadi? Nah itulah tadi ada kebudayaan sebelumnya, kebudayaan bersejarah dan kebudayaan Hindu-Buddha itu yang dipakai. Iya. Apakah cocok antara Hindu-Buddha dengan ajaran 4 kitab itu? Iya. Itu boleh melakukan itu. Gitu. Iya. Ya sebab kalau Pak lihat dari hegemoni peradaban, Pak. Sebenarnya antara agama Hindu dan Buddha di dalam kitab kan tidak pernah disampaikan ada agama Hindu dan Buddha gitu kan. Sebab Tuhan yang mengutus dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masih Tuhan yang sama. Jadi ajarannya tidak mungkin berbeda. Tapi terjadi perbedaan-perbedaan ajaran mungkin karena ada kepentingan-kepentingan lain segelintir orang mungkin. Ya kalau kita memandang secara keislaman memang seperti itu. Iya. Nah, bahwa kita mempercayai hanya satu Tuhan. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi kan dalam perjalanan sejarahnya Islam itu harus dipahami sebagai agama kan baru pada abad berikut. Iya. Sebelum itu Hindu Buddha ini pakai. Bahkan Hindu Buddha itu justru digabung pula dengan Islam masalah. Dengan konsep-konsep yang sebetulnya tidak sesuai lagi dengan Islam. Itu yang terjadi hari ini. Apalagi kita diskusi tentang Islam Nusantara, Iya. Islam Nusantara. Dan dari Ambo Islam Minang pula lalakok gitu. Iya, Pak. Tak perlu dia berlembi dengan Nusantara lah. Iya. Sangat sesuai, Pak. Ya, apa agak lebih menilik dari bidang tadi itu Pak, sering generasi muda kini berbicara tentang pembatasan konsep Minangkabau itu hanya sebatas Islam kemari gitu kan. Kemudian Islam itu dibatas hanya sebatas Nabi Muhammad gitu kan. Padahal kalau lihat dari dulu memang dengan apa yang Wak pakai kini ajarannya sama. Jadi ketika Islam datang, Mbak kok langsung klubnya aja Minangkabau karena masih memegang konsep-konsep yang terpelihara dari sebelumnya. Iya, ada beberapa kajian dari Nafis kalau tidak salah. Cara berpikir orang Minang yang diidentikan dengan Iskandar Zulkarnain misalnya, yang Islami juga. Sampai kayak gini masih ada misalnya berpikir dengan dialektika, berpikir dengan kebebasan, berpikir dengan logika dan seterusnya. Ternyata itu diwariskan dari Iskandar Zulkarnain yang mungkin bisa berangkat dari kebudayaan Yunani dan seterusnya. Tapi kan itu kembali kepada kajian sejarah tadi, sulit rasanya menghubungkan kebenaran itu. Gitu. Kenapa? Dalam Tambo beban bunyikan seperti itu, bahwa